checklist, kemarin sudah potret dan dalam proses pengembangan gitu. Salah satunya saya gitu kan. Dari teman-teman ini ada level operasional, mungkin nanti naik ke group leader. Nah, saya mungkin dari ini mau naik ke yang lebih atas lagi. Salah satu pilarnya untuk menjadi world class manufacturer ini adalah kan people world class, orang-orangnya, sumber dayanya dulu, yang SDM-nya. Nah, sehingga kita dikirim. Pastinya kan budaya kerja mereka sama budaya kerja kita kan beda ya Pak. Dia mau sekulturnya emang dia tuh basicnya operasional dia itu emang budayanya itu dari kecil mungkin di kepala sendiri habitnya udah bagus gitu kan. Ketika masuk di plan yang menerapkan basic operasional itu ya benar-benar mereka udah matang gitu ya. Kalau di kita kan ya kultur orang Indonesia tahu ya Pak ya, kadang-kadang perokok aja masih untungnya masih sambil jalan lah, kita tahu lah gitu. Dan mereka ya nggak banyak pamflet untuk aturan-aturan, tapi mereka sudah etos kerjanya memang luar biasa sekali gitu. Dan itu yang kita coba tiru gitu ya Pak, dan juga kita implementasikan di IKP di Karawang ini. Salah satunya sih ya penerapan basic operasional itu secara dini Pak. Gitu. Kan kita tiap ada orang baru untuk kerja di IAMI gitu kan, pasti kan mereka melalui tahapan training ya. Nah, tahapan training ini yang benar-benar harus kita edukasi benar-benar gitu kan. Gimana cara taruhlah kita untuk membersihkan budaya bersih-bersih itu. Mereka tuh terkenal dengan 5S ya Pak ya. Kita sebelum kerja di plan itu kita ada namanya training dulu Pak, 1 bulan di Tochigi desa. Kalau kita nggak ada di Uji Sawah plan ya. Kalau kita ada di foreign school gitu lah, untuk orang asing yang pertama kali datang di Jepang. Itu 1 bulan untuk belajar bahasa sekaligus budaya gitu. Itu yang dikasih tahu Pak, kita cara memilahan sampah seperti apa, itu dari botol plastik yang kaleng gitu kan, king bin gitulah bahasa mereka kan. Itu memang sudah disiplin. Terus ada jadwal buang sampahnya seperti apa, terus ada jam malam gitu ya, jam 8 at least ya lu harus di rumah stay, nggak boleh kemana-mana karena besok ada aktivitas. Kalau yang satu Pak, untuk dunia otomotif ya, mau di Europe, mau di ASEAN, kalau komitate atau bisa sebutnya kita assembly, itu 75% itu adalah manusia. Assembly Pak. Mau Bapak ke Swedia kayak ke Scania, ke kemana pun gitu ya. Kalau di assembly pasti 75% orang. Kecuali painting dan body welding itu sama di Jepang ini udah robot semua. Painting itu robot semua gitu. Nah, berarti mereka tuh benar-benar butuh orang itu. Nah, itu area kita sebutnya komitate atau assembly. Mereka bahasa Jepangnya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kita assembly gitu kan. Itu orang Pak. Makanya mereka emang butuh orang gitu kan. Itu komunikasinya cepat pasang, cuman malah agak susah. Bahasa Tarsan Pak, ujung-ujungnya bahasa Tarsan. Soalnya beda Pak, karena Jepang waktu kita belajar itu kan bahasa sopan ya Pak ya. Bahasa kita kayak sekolah lah. Ini Ibu Budi. Kalau jalur kan apakah ini namanya? Kan nggak mungkin gitu Pak. Di jalur itu ini namanya apa? Nah, itu bahasa Jepangnya apa bisa nggak tahu. Jadi di telinga itu ya benar-benar kita nggak ngerti gitu. Ya nanti kita ada Suyaku Pak, ada Suyaku penerjemah. Nah, jadi kita kalau udah ada kebutuhan khusus dengan data kita, misalkan kita kayak bahas untuk improvement apa nih yang bisa diambil, sekedar terapin boleh gak izin foto gitu ya, kita harus izin dulu ke Suyaku. Jadi Suyaku kan ada temen kita tuh buat translating kan gitu ya. Dan memang
Ya salah satu tujuannya kita itu ya di sini agar apa kita ini level up lah secara untuk pasar lagi apa leadershipnya. Kalau secara proses manufakturnya pasti di sini luar biasa sekali kan Pak. Kita nggak kebayang tuh waktu saya satunya tuh orang engineering dulu Pak, ya ikut membangun IKP plan itu, makanya saya agak dalam nih untuk assemblingnya gitu, karena saya dulu engineering di situ gitu. Lihat dengan cycle time 2 menit ini dan apa sistemnya itu juga Pak dia. Jadi kalau Bapak lihat elek NMR belakangnya elek NLR gitu ya, beda-beda tuh apa malanya hariannya, tiap unit itu produksinya beda-beda. Kalau kita misalkan Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Hino gitu ya, produksi itu beda-beda Pak, satu unit ini bisa bayangkan satu line kok bisa beda itu, makanya yang kita sebutnya Hyundai. Nah kalau di Indonesia kan sistemnya by lot kan, lot itu kita ada satu lot itu 24 unit, jadi produksi 24 ini sama. Iya, kita nggak bingung kan, belakang sama, nanti ketika 24 selesai ke satu lagi balik kan, nah itu mungkin karyanya berbeda. Tapi kita at least kan kita masih hafal ke 24 ini kan. Kalau di sini varian ini Toyota belakangnya udah Mitsubishi nih gitu kan, beda lagi, belakang beda lagi gitu Pak. Udah gitu variannya sekitar 2.400 cuma 2.500 ya. Udah dari varian Itu Pak, gimana kan ada ya, itu yang mau Beda-beda. sebenarnya ya Pak, itu yang mau coba kita gali kan di sini tuh. Ya salah satu pilarnya tadi buat manufaktur kan people work class kan, ketika orangnya sudah SDM-nya sudah baik, terus manufakturnya sudah baik, pasti kan yang diharapkan itu produknya pasti kan bisa punya standar kualitas yang baik gitu kan, produk fit gitu kan. ya Ya kita tahu Pak, kalau produk bagus itu bukan hanya desain Pak, tapi proses merakit itu. Kalau kita desainnya bagus, tapi merakitnya pakai kunci pas, nggak ada jaminan apa kualitinya gitu kan, pokayoke-nya. apa tadi Pokayoke itu lagi salah Pak. Pokayoke bahasa, jadi kita bahasa Jepang gitu. Sorry ya Pak ya. Nanti salah Pak. alat anti salah nama Pokayoke seperti itu. Terus terang aja Pak, kita ya gagap lah, kanji itu gagap lah gitu. Kita kan juga proses belajar kan sekali sambil kerja ya Pak ya, kerja sorenya belajar, kayaknya di otak itu yang masuk cuma ya tau lah apa lah, apalagi usia yang udah 34 kan, kalau kata gigi gini baru diplomasi nih Pak, udah lama nggak ini kerak gitu kan, sama lah otak kita juga gitu, pasti sangat terbatas gitu ya. Ya tapi kita main ini apal-apalan karakter bentuk kanji kan begini-begini gitu ya, aneh-aneh gitu kan. Nah asalnya, oh ini kakinya 3, berarti kanjinya tuh artinya ini gitu. Kayak Hito kan, Hito pasti begini kan tuh, kayak orang kan. Tapi kalau huruf singlenya itu Hito, tapi kalau digabungin 2 kalimat artinya dibeda lagi kalau di sini. Nah, itu yang mesti nggak ya, jadi aksara bisa jadi banyak arti. Iya. Dengan dua kanji jadi artinya beda lagi, single kanji arti beda. Ya sekarang sih kita adaptasi 3 bulan. 3 bulan nih. 3 minggu. Oh 3 minggu ya. 3 minggu itu udah dilepas. oh udah dilepas tapi udah ngerasa nyaman dengan ritme kerja yang berbeda Kalau nyaman nggaknya itu kita tergantung partner kita juga sih Pak, lingkungan kerja kita. Ini bahasa mereka nih lapor ke manajemen kita yang di IAMI ya. Kita kan suka ada review 1 bulan tuh pakai MS Team kan. Kadang kan suka 1 atau minggu Mbak sama Pak Ujang. Jam berapa? Waktu di sana abis maghrib jam 6. Kita 2 jam setelahnya ya. Jam 8 kita baru malam-malam iya. Komennya tanggapan mereka yang dari susu Jepang, kalau ada 20 orang lagi dari IAMI boleh tuh dikirim lagi, karena yang sebulan ini at least kita di posisinya itu di posisinya strategik Pak. Jadi yang anak-anak yang orang Indonesia yang non experience itu ya dikasihnya itu, kalau kita yang benar-benar kritikal gitu ya, yang orang Jepangnya sendiri kadang-kadang suka nggak mau nih, ada yang 3 bulan doang baru kerja, Baru 2 hari juga. 2 hari itu, 2 hari Pak. kenapa bro? Mereka malunya apa? Ya tadi kan dia nggak Berarti punya itu. skill ya.
kita sebutnya skill lah. Kita kan udah expert Pak nih. Tuh, ya mereka tanggapannya positif banget gitu ya. Wah ini orang-orang Miami kalau ada lagi saya lebih baik untuk sama Miami dibanding dengan mereka gitu ya. Cuman kita juga terbatas ya Pak ya. Karena kita juga nanti sini kan ada proses juga kan, nggak bisa mengirim orang banyak-banyak juga. Ribu lah Pak, kalau lebihnya. Itu udah termasuk jalan-jalan. Ya, harapannya ada batch berikutnya. Ya, apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Di mata kita orang rumah itu hijau, setelah kita tempatin ternyata nggak hijau juga gitu kan. Saat ini Pak yang membuat kita sedih ini ya, harapannya kan itu adalah finance-nya dong ya, finansialnya gitu kan. Kita nggak nutup kemungkinan untuk itu kan. Tapi lihat hari ke hari, bulan ke bulan, kursnya itu turun terus. Ya kita nggak bisa bilang di sini nggak enak gitu ya. Karena kita tinggal di sini sekarang ya. Kalau saya summary-kan gitu Pak, ya kita nggak Bapak coba rasakan ditinggal di negara yang teknologinya mungkin lebih maju, peradabannya lebih maju dibanding negara kita. Itu salah satu benefitnya. Kalau pastinya kayak akses gitu, sarana dan prasarana gitu kan. Dia mulai dari gadget-gadgetnya gitu ya. iPhone 14 Pro, wow banyak sini bro gitu kan. Bukan barang-barang langka gitu kan. Gadget itu apalagi Nintendo Switch tuh Pak. Oh mantap tuh kalau suka-suka gamer kan, apalagi anime gitu kan. Jepang kan budayanya gitu ya Pak ya. Jadi kita sedang tinggal di negara yang teknologinya mungkin peradabannya lebih maju dibanding kita. Jadi emang lihat itu ya wow gitu kan, ya wow lah. Kalau runutannya dia pelajarinya A, B, C, dia akan mengikuti A, B, C. Kalau di kita kan suka banyak ada improvisasinya tuh. Gua B, ntar dulu lah, gua langsung C dulu. Nanti A, C, baru B, D gitu kan. Kita suka terlalu banyak ada improvisasi gitu. Kalau mereka ya sistematika seperti itu. Kalau dikata di awalnya udah pelajarinya A, B, C, D, maka mereka harus melakukannya ya A, B, C, D. Meja saya tuh disekat Pak. Oh, iya. Kalau mereka dong kayak gini, ini kaca. Jadi orang lewat mau ngapain lu? Lagi tidur apa enggak kelihatan. Sampai segitu. Kalau kita kan mungkin ruang meeting aja mungkin blur gitu kan, ruang meeting ada apa sih? Sunblass gitu ya Pak ya, biar nggak dari luar nggak kelihatan kan. Mereka ya open semua. Ya kita kalau mau orang Jepang janjian itu kalau bisa kita duluan. Nah, kita bikin janji nih, dia 10 menit itu udah di ruang meeting. Sama lah emang Jepang gitu. Di sini itu di pabrik yang IKP di Pisau ini tidak ada larangan membawa handphone. Tapi dia nggak pernah buka handphone dan bahkan sampai foto-foto nggak pernah. Orang sini ya? Di kita itu masuk udah jelas ya Bu ya, IKP dilarang membawa handphone. Ada gambar handphone Silang kan. Di jalur mah banyak aja Pak, ada yang naruh di helm podcast nggak kelihatan kan, di raba-raba nggak kelihatan, aja di helm nih di sini kan. Ada taruh di kos kaki handphone, bawa ke dalam, di dalam handphone. Kalau bicara di Indonesia kan ya Hati ya, kita kan cuma dojo apa teori-teori itu gimana penerapan behavior yang bagus, kultur leadershipnya kayak apa gitu ya. Dengan kita di sini datang secara back practice, kita udah bisa lihat langsung. Ternyata seorang leader itu ketika jalur normal itu apa yang mereka kerjakan. Ketika ada abnormality, taruhlah ada line stop gitu ya. Apa yang harus dia lakukan gitu Pak. Peran-peran itu yang kita sambil bekerja ya Pak, tapi sambil memperhatikan seorang leadership ini tuh di Jepang itu seperti apa gitu kan. Kalau abnormal kayak gimana sih gitu kan. Nah, ternyata tuh banyak yang kita
ya udah kita itu ya Pak ya, kita coba amati gitu kan. Uniknya itu gitu sini Pak ya Bu, jadi kita sambil kerja juga sambil belajar gitu ya.